M2 TV, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Putri di M2 TV. Nah, pilkada di masa pandemi ini tidak hanya tentang kesehatan masyarakat M2 TV. Di masa pandemi ini juga adalah di mana masyarakat harus mengutarakan isi hati dan juga vote suara mereka tentang pilkada 2020 yang akan dilaksanakan di tanggal 9 Desember 2020. Di sini saya Putri akan meliput beberapa warga di perumahan Tiban yang akan kita tanyakan langsung suara hati dan pilihan mereka tentang pilkada Kota Batam. Mari ikut Putri, kita akan keliling menuju rumah warga. Permisi Ibu, lagi sibuk nggak? Enggak ya. Ibu, kita dari sahabat M2 TV ya. Boleh tanya-tanya sebentar sama Ibu ya? Boleh ya. Lagi nggak buru-buru ya Bu? Enggak ya. Baik, sahabat M2 TV, di sini saya ada ketemu masyarakat di daerah Tiban yang sedang berjalan mau kemana ini Bu? Mau pulang ke rumah, habis jalan dari tempat tetangga ya Bu ya? Baik, seperti itu. Baik Ibu, saya Putri dari M2 TV. Kita akan menanyakan tentang pilkada. Boleh sedikit Ibu? Boleh, baik ya. Nah, di sini sahabat M2 TV, Bu, kita ada cuplikan gambar nih Bu ya. Cuplikan gambar tentang calon gubernur kita saat ini. Nah, kira-kira Ibu sudah ada pilihan belum Ibu untuk pilkada kita di tahun 2020 ini? Calon gubernurnya sudah ada pilihan? Belum ya? Tapi belum terlalu kenal, baik. Kalau bisa pilih dua mungkin Ibu menjadi kisi-kisi buat sahabat M2 TV? Dari wajah-wajahnya. Dari wajah ya, baik. Nomor 1 sama 2 ya, pilihannya baik sahabat M2 TV. Di sini masih ada kisi-kisi ya, pilihan 1 atau 2. Iya. Baik Ibu. Ibu, di sini kita ada cuplikan lagi ya Bu ya. Ada gambar tentang calon wali kota kita yang sedang menjabat saat ini. Itu ada di nomor urut 1 Bapak Lukita dan Bapak Basit. Di nomor urut 2 ada Bapak Rudi dan Bapak Amsakar. Kira-kira sudah ada tentuan pilihan belum untuk calon wali kotanya sendiri? Itu lebih sering dengarnya yang ini, Bapak Rudi. Yang paling sering didengar adalah Bapak Rudi ya. Iya. Baik sekali Ibu. Nah, berarti pilihan Ibu di nomor urut? Nomor urut 2. Nomor urut 2, baik. Dan pilihan calon wali kotanya sudah ditentukan oleh Ibu kita di daerah Perumahan Tiban, itu di nomor urut 2 sahabat M2 TV. Baik Ibu, sahabat M2 TV ingin tahu Ibu, di pilkada yang sedang mengalami pandemi saat ini, apa sih harapan Ibu ke depannya jikalau Bapak Rudi kembali naik menjadi calon wali kota di Kota Batam? Tetap majukan Batam. Tetap majukan Batam, baik sekali Ibu ya. Hanya itu harapannya Ibu atau ada unek-unek yang ingin disampaikan kepada calon wali kota dan calon gubernur kita Ibu? Nggak ada, hanya itu aja Ibu ya, baik. Mohon maaf Ibu ya, mengganggu waktu perjalanannya. Terima kasih sekali sudah mengikuti suara hati kita di masyarakat sahabat M2 TV. Semoga pilihan Ibu dan harapan Ibu menjadi harapan sebagai calon wali kota yang sudah menjabat saat ini Ibu ya. Baik, terima kasih sahabat M2 TV Ibu, terima kasih. Selamat siang, hati-hati di jalan Ibu. Baik sahabat M2 TV, kini perjalanan Putri semakin panjang menuju perumahan-perumahan daerah Tiban yang akan kita tanyakan masyarakat daerah sini. Nah, kebetulan ada ibu-ibu yang sedang berjualan di depan rumahnya, kita tanya langsung ya tentang pilkada 2020-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya nggak? Iya, nggak apa-apa. Kenapa ya? Ya, kita dari sahabat M2 TV, Ibu. Dengan Ibu siapa? Saya Penti. Ibu Penti. Di sini saya Putri dengan sahabat M2 TV ingin bertanya-tanya tentang pilkada. Nah, kira-kira Ibu Penti sudah tahu tentang pilkada 2020 tahun ini? Iya, saya sudah dengar. Sudah dengar ya? 9 Desember. Baik, sudah didengar adalah di tanggal 9 Desember 2020, sahabat M2 TV. Baik, Ibu Penti, di sini saya Putri bersama tim sahabat M2 TV ingin menanyakan tentang pilkada yang calon gubernurnya ada di sebelah sini, Ibu. Nah, calon gubernurnya kira-kira Ibu sudah ada pilihan? Saya sudah ada. Sudah ada Kebetulan pilihan? saya lagi pakai nih. Wah, kebetulan beliau Saya pendukung Insani. Oh baik, sahabat M2 TV di sini sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Beliau sudah memakai seragamnya langsung dari calon gubernur Bapak Insani ya. Baik, untuk calon wali kotanya gimana Ibu? Di sini ada calon wali kota kita. Nah, kira-kira di nomor urut 1 itu ada Bapak Lukita dan Bapak Basit. Di nomor urut 2 itu ada Bapak Rudi dan Bapak Amsakar. Nomor urut berapa yang kira-kira jadi dambaan hati seorang ibu di kompleks perumahan Tiban saat ini? Saat ini saya lebih Banyak ke loh yang Pak ganteng Rudi. loh. Oh, Pak Rudi ya. Ternyata Pak Rudi masih ganteng di pilkada Kota Batam tahun ini, sahabat M2 TV. Baik. Ibu, di sini pilihan Ibu sudah menunjukkan calon wali kotanya dan juga calon gubernurnya ya.
sahabat M2 TV, kita akan cari tahu nih sama ibunya sendiri. Kira-kira apa sih harapan ibu tentang Pilkada 2020 ke depannya? Jikalau beliau-beliau ini yang ibu pilih menaik menjadi jabatan Pilkada 2020. Yang jelas lebih amanah, Baik, nggak usah mengobrol janji. baik. Dan mudah-mudahan sih yang penting takut Tuhan. Kalau orang udah takut Tuhan, insya Allah amanah ke depannya. Amin. Baik sahabat M2 TV, inilah salah satu harapan ibu kita ya. Baik sekali Ibu, di sini harapan Ibu sudah ditunjukkan kepada sahabat M2 TV. Apapun pilihannya, semoga siapapun yang menjadi kandidatnya yang akan naik menjadi calon wali kota kita di Pilkada 2020 menjadi amanah Ibu ya. Menjadi amanah dan membuktikan semua janji yang diomongkan menjadi bukti untuk masyarakat sekitar Ibu ya. Betul. Baik, tentang Pilkada ini Ibu, biasanya kan banyak nih kecurangan ataupun permasalahan di masa Pilkada yang akan datang. Nah, di sini kira-kira dari yang sebelumnya akan lebih baik nggak Ibu? Insya Allah lebih baik karena setahu saya di Baik. komplek kami itu beda-beda calon pilihannya beda-beda setahu saya, tapi kami tetap memetan karena itu baik. sering banget kami mengkampanyekan bahwa apapun pilihan kita tetap memetan, kita tetap koncoan. Baik, sahabat M2 TV di sini ternyata warganya warga-warga yang disiplin semua ya. Baik. Ibu terima kasih banyak ya atas Sama-sama. suara hati rakyatnya di sahabat M2 TV. Semoga apapun pilihan Ibu di Batam kedepannya menjadi lebih baik ya. Amin. Halo, selamat siang sahabat M2 TV. Kembali lagi bersama saya Putri. Di sini Putri sedang bersama para pendukung Insani ya. Ya. Nah, di sini adalah tim sukses dari Bapak-bapak Insani. Di sini juga akan kita tanyakan tentang bagaimana perjalanan menuju tim suksesnya Insani. Baik, sebelumnya selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, Bapak. Oke. Di sini lagi ada kegiatan apa, Pak? Ya, kita di sini lagi menyapa masyarakat. Baik. Kami dari tim Insani Kota Batam menyapa masyarakat di seputaran Tiban, wilayah khusus Kupang, di mana kami ingin memperkenalkan Insani. Insani itu adalah Isdianto Suryani, nomor urut 2 kepada masyarakat, agar masyarakat bisa bersama-sama kami untuk mengantar Bapak kita Bapak kita Isdianto memimpin kembali kedua kalinya di Kepulauan Riau, Indonesia. Baik, Bapak. Baik, sahabat M2 TV, di sini kita sebaiknya perkenalan juga nih sama bapak-bapak pendukung Insaninya ya, Pak ya. Ya. Sebelumnya dengan Bapak siapa, Pak? Untuk saya Sulaiman diamanahkan menjadi ketua tim pemenangan wilayah Kupang. Baik. Di samping saya Bapak Yusuf, Baik. beliau diamanahkan untuk wilayah Kepri, Wilayah ketua Kepri. pemenangan wilayah Kepri. Berarti seluruh kota Batam Kepri dipegang oleh Bapak. Bapak Yusuf. Baik. Bapak Yusuf. Kalau untuk Bapaknya sendiri? Ya, kami sebagai Ketua DPC Sepang sekaligus sebagai anggota legislatif Kota Batam. Untuk legislatif juga Kota Batam, Bapak ya. Baik, sahabat M2 TV, masing-masing mereka adalah salah satu timnya dari Insani. Di sini masyarakat sahabat M2 TV akan kita cari tahu apa saja kira-kira visi misi dari Insani, Pak, yang akan diperkenalkan oleh masyarakat tentang Pilkada 2020. Baik, terima kasih sebelumnya. Kami dari tim Insani akan menyampaikan ada beberapa misi ya. Misi daripada Insani. Pertama, apabila nanti Pak Isdianto Suryani ke depan memimpin kembali Kepri, tujuan pertamanya beliau akan meneruskan pembangunan yang mana sebelumnya sudah dilakukan oleh kakak beliau Ayahanda Sani ya, Ayahanda Sani. Insya Allah beliau diberikan husnul khotimah karena beliau sudah almarhum. Baik. Jadi Isdianto berjuang keras akan terus meneruskan pembangunan di kota Kepri. Khususnya di Kota Batam Kepri ini ya, Pak ya. Siap, ya. Baik. Selain itu, Bapak, apalagi yang ingin diterapkan oleh timnya dari Insani, Bapak? Selain dari pembangunan Kepri yang sudah diteruskan oleh almarhum ayahnya sendiri, Bapak ya. Oh ya, baik. Ini Kepri, kita kan terdiri dari beberapa pulau. Baik. Terkait kita terdiri dari beberapa pulau, Isdianto Suryani akan memperkuatkan tim atau kelayakan di bidang maritim agar menjadi lebih baik maupun di pemerintahan maupun di zona kemaritiman. Masyarakat Kepri, khususnya Kota Batam, kami akan menyampaikan ada beberapa yang menjadi nilai favorit buat Insani apabila diamanahkan oleh masyarakat Kepri untuk melanjutkan kepemimpinan di Kepri. Pertama, beliau akan menggratiskan SPP untuk tingkat sekolah menengah atas.
Jadi Pak Isdianto Suryani sepakat ingin menggratiskan SPP untuk sekolah menengah tingkat atas. Itu pertama. Kedua, Bu Suryani ini akan mempunyai misi dan melanjutkan langkah beliau ke depan. Setelah beliau juga mendampingin Pak Isdianto memimpin Kepri, beliau akan menciptakan rumah tahfiz Quran di setiap kecamatan-kecamatan yang ada di Kepri. Insya Allah ini tugas mulia yang akan beliau kembangkan ke masyarakat supaya tujuannya masyarakat Kepri berakhlaknya mulia, religius. Sebagaimana kita ketahui, pasangan daripada Insani nomor 2 ini adalah pasangan sangat serasi. Ini adalah pasangan serasi, satu bapak-bapak, satu ibu-ibu. Yang mana bapak-bapaknya seorang birokrat. Tidak kita ragukan lagi kepemimpinan beliau di tingkat pemerintahan. Beliau memulai karirnya dari tingkat lurah di Tanjung Pinang hingga saat ini beliau menjadi gubernur Kepri. Luar biasa. Jadi step by step beliau sudah langkahi, beliau sudah lakukan. Sudah pahami secara detailnya Bapak? Secara detail. Jadi insya Allah untuk memimpin Kepri beliau sudah punya pengalaman banget. Luar biasa. Nah, kedua pendampingnya Bu Suryani nih. Bu Suryani ini beliau ini kader terbaik dari PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Beliau sangat religius. Ya. Beliau 4 periode menjadi anggota legislatif di tingkat Kepri. Luar biasa, Bapak, ya. Subhanallah. Bisa kita bayangkan dong, 4 periode menjadi anggota dewan. Beliau sangat sederhana dan bersahaja. Sampai saat ini beliau bilang sama kami tim, beliau masih kurang semangatnya, masih kurang ingin mengabdi kepada masyarakat sebanyak-banyaknya. Memang luar biasa. Kita minta dukungannya, kita minta dukungannya supaya Insani bisa kembali memimpin. Allah Akbar. Baik, sahabat M2 TV, di sini kita sudah tahu ya visi dan visi misinya dari tim sukses Insani. Nah, di sini juga Bapak, sebelumnya kita juga sudah pernah menanyakan langsung ke beberapa masyarakat di daerah Kepulauan Kota Batam. Banyak yang belum tahu juga tentang Insani nih Bapak. Kira-kira apakah tim sukses dari Insani pernah melakukan penelusuran langsung kepada masyarakat-masyarakat selain di daerah Kupang? Ya. Pernah sekali. Kita bekerja di setiap lini ya, se-Kepri. Mungkin ada tambahan Pak? Ya, jadi tagline besar kita adalah teruskan pembangunan. Teruskan pembangunan Bapak ya. Baik. Artinya bahwa kita ingin apa yang sudah dimulai pembangunan baik oleh sebelumnya Ayanda Sani dan juga oleh Pak Isdianto, kita akan terus membangun. Baik. Ya, jadi dan itu akan merata di seluruh bidang, baik pendidikan tadi sudah disebutkan kan? Baik, Bapak. Pemerataan, sarana prasarana, SDM, bahkan termasuk tadi subsidi untuk SPP, SMA. Nah, bahkan termasuk yang salah satu ini tercantum di dalam visi kita adalah yaitu terbentuknya Kepri sebagai tanah bunda Melayu yang maju, religius, gemilang, dan unggul di bidang maritim. Unggul di bidang maritim ini juga menjadi titik tekan kita. Baik, Bapak. Kita sebagai daerah provinsi yang kepulauan, terdiri dari banyak pulau, tetapi sangat disayangkan kalau kemudian pendapatan dari sektor maritim ini kurang. Baik. Maka ke depan salah satu yang menjadi unggulan kita yang akan kita garap adalah bagaimana kemudian dari sektor maritim ini ada penghasilan yang bisa menambahkan APBD kita. Baik. Ya, mungkin itu sebagai kenapa kemudian kita harus memilih Insani ya bahwa kita. Baik Bapak, terima kasih sekali sudah menjelaskan kepada sahabat M2 TV. Di sini sahabat M2 TV telah dijelaskan oleh para tim sukses dari Insani. Di sini jangan pernah ada yang golput karena satu pilihan suara adalah satu pilihan terbaik untuk Pilkada 2020 semakin berjaya di kedepannya. Dan Batam akan menjadi lebih sukses, lebih indah seperti yang apa masyarakat harapkan. Beginilah visi dan visi misi dari tim sukses Insani. Semoga pilihan masyarakat bisa lebih teliti dan bisa lebih baik ya Pak ya memilih Insani ya. Baik sahabat M2 TV, Bapak-bapak terima kasih banyak atas visi misinya. Terima kasih. Selalu sukses. Amin. Baik, ada sedikit pesan saya, kami dari tim pemenangan Insani kepada masyarakat semua Kepri agar nanti di bulan 12 tanggal 9 jangan golput. Kami punya pilihan yang baik di antara yang baik.
Insani nomor 2, Insani. Isdianto Suryani. Isdianto Suryani. Semoga Allah ridhoi kepemimpinan Amin. beliau berlanjut sampai 2025. Allahu Akbar. Keempat. Baik sahabat Tambah. M2 TV. Terima kasih Oke, Bapak atas terima kasih waktunya. Selamat kembali. siang, sukses selalu untuk tim Amin, Insani. amin, amin. Ya. Baik sahabat M2 TV, sudah kita tanyakan langsung kepada tim suksesnya Insani. Kali ini kita akan bertanya-tanya lagi kepada seluruh masyarakat di pesisiran Batam dan akan kita tanyakan di beberapa daerah Tiban ini. Yuk ikutin Putri kembali. Baik, selamat siang sahabat M2 TV. Di sini sudah kita tanyakan kepada beberapa masyarakat dan juga ada tim suksesnya langsung dari timnya Insani. Kali ini selain tim Insani, kita juga akan menanyakan beberapa masyarakat yang ada di sekitaran perumahan sini yang akan kita tanya-tanyakan langsung tentang Pilkada 2020, harapan mereka, keinginan dan juga siapa kira-kira pilihan Pilkada mereka untuk tahun ini di 2020. Selalu ikutin Putri. Selamat siang Pak. Selamat siang. Baik, Bapak, maaf ganggu waktunya ya. Iya, aman. Baik. Boleh kita minta waktu sebentar, Pak? Boleh. Boleh ya, kita dari sahabat M2 TV. Iya. Di sini kita mau nanya-nanya Pak tentang Pilkada. Iya. Boleh ya? Boleh. Sahabat M2 TV, sebelumnya dengan Bapak siapa? Nama saya Sarial. Bapak Sarial. Baik, sahabat M2 TV. Pak, di sini sahabat M2 TV ingin tahu Iya. kira-kira Pilkada tahun ini Bapak tahu nggak? Tahu dah. Tahu ya. Iya. Kira-kira di tanggal berapa, Pak? Tanggal 9 Desember. Baik, di tanggal 9 Desember ya. Kira-kira juga nih Pak, sahabat M2 TV ingin tahu. Ya. Sudah ada belum Pak dambaan atau pilihan Bapak sendiri tentang calon gubernur kita? Ada di sini Pak calon gubernurnya. Kalau saya calon gubernur itu Pak Ansar. Pak Ansar ya? Baik, sudah ada pilihan Ansar itu sendiri ya. Pak Ansar itu sudah terbukti. Baik, Sudah terbukti ya. Satu contoh dia 2 periode menjadi Bupati Bintan. baik Bapak ya. Ya, sudah berbuat di masyarakat. Baik. Dan beliau itu dia tidak orangnya low profile ya. Low profile Bapak ya, Low baik. profile dia tidak sombong, tidak apa sama masyarakat. Welcome Semua Bapak ya. welcome. Baik. Satu, kedua dia beliau itu sudah berbuat ya contohnya dia itulah ya selama 2 periode jadi Bupati Bintan ya. Baik Bapak ya. Ya. Baik sahabat M2 TV, di sini kita sudah Ya, tahu ya. Kita nomor 3. Calonnya calonnya gubernur di sini ya. Baik. Itu Pak Ansar sama Bu Marlin itu mantap. Baik. Ansar. Di sini juga sahabat M2 TV ingin tahu Bapak, kira-kira calon wali kotanya Wali sendiri. kota Pak Rudi. Baik, langsung ada pilihan Pak ya. Rudi itu sudah berbuat di Batam. Siapa yang nggak mengakui Pak Rudi sudah berbuat? Baik, sudah banyak beliau Selama Pak menunjukkan, Rudi, Pak, ya. berselama Pak Rudi menjadi wali kota Batam, lihat nyata. Hasil perjuangan beliau. Hasil Bapak, ya. perjuangan Baik. beliau bukan kaleng-kaleng. Baik, Bukan wow, kaleng-kaleng. bahasa baru ya sahabat Ah. M2 TV. Bapaknya termasuk bapak yang gaul ya. Iya, betul. Baik sahabat M2 Jadi TV juga lupa. pilih Pak Rudi. Pak Rudi nomor 2 untuk Kota Batam. Baik. Provinsi nomor 3. Baik. Ansar Ahmad. Itu. Baik Bapak, di sini sahabat M2 TV bukan hanya sekedar ingin tahu Bapak untuk calon wali kota yang akan dipilih dan juga Iya. calon gubernurnya. Di sini sahabat M2 TV juga akan ingin mencari tahu Ya. harapan Bapak nih untuk Kota Batam ke depannya di tahun 2020 jikalau beliau memimpin lagi di Pilkada 2020 ini. Saya rasa begini, kalau mengenai Pak Rudi kita tidak meragukan lagi. Baik. Iya kan, tak perlu saya komentar lagi seperti apa harapan ke depan. Kita serahkan aja kita percayakan saja Pak Rudi. Pak Rudi dan Pak Amsakar sudah berbuat, itu aja. Baik. Dan dia sudah ada punya apa semua, sudah ada Hasil kerjanya Bapak ya. Baik. dia sudah ada. Berarti di sini harapan Bapak adalah ingin menyerahkan langsung kepada beliau ya. Iya, Pak Rudi. Biar Batam lebih maju lagi Pak ya, Iya, begitu betul. ya. Baik sahabat Pak Rudi M2 dan Pak Amsakar. Pak Rudi dan Provinsinya Pak nomor 3, Ansar Ahmad. Baik. Itu. Nah, untuk bapak-bapaknya sendiri ada pilihannya? Tetap Pak Rudi. Tetap sama ya. Baik sahabat M2 TV di Sama. sini ya. Iya. Para masyarakat di daerah Tiban sudah memilih ya, dan di sini persaingannya sangat ketat sekali antara pilihan nomor 1 calon wali kota kita dan juga calon nomor 2 Bapak Rudinya juga ya. Ya. Baik sahabat M2 TV, sekedar saja yang kita akan tanyakan kepada bapak-bapak. Terima kasih Pak atas Ya, waktunya. terima kasih. Baik sahabat M2 TV, di sini setelah kita tanyakan langsung kepada masyarakat dan di sini juga banyak tokoh-tokoh masyarakat yang sedang memimpin ya, memilih dukungan mereka masing-masing ya, memperkuat dukungan mereka masing-masing. Nah, di sini persaingannya sangat ketat sekali. Tidak hanya ini aja yang menjadi perdana
perdebatan untuk mereka dan harapan mereka itu banyak sekali ya sahabat M2 TV. Mari kita cari tahu lagi siapa kira-kira pilihan dari masyarakat yang lain di daerah Tiban sini. Yuk ikutin lagi. Halo sahabat M2 TV, kali ini Putri sudah berada di rumah ya dengan Bapak siapa Pak? Bapak Tohir. Bapaknya sendiri ini adalah warga di sekitaran Batam juga yang akan kita tanya-tanya tentang Pilkada 2020, boleh Bapak ya? Boleh. Nah, kita nih sahabat dari M2 TV, Bapak ingin tahu suara hati rakyat seperti Bapak juga nih. Iya. Nah, di masa pandemi seperti ini kan Pilkada sedang berjalan nih Pak. Kira-kira sudah tahu Pak untuk Pilkada tahun ini? Pilkada 2020 ya? Iya. Yang akan dilaksanakan bulan Desember nanti ya? Iya, dalam bulan Desember nanti, betul. Oke. Baik Bapak, di sini akan kita tanya Bapak, kira-kira sudah ada belum Pak di hati Bapak nih atau pilihan untuk calon wali kota dan calon gubernurnya? Untuk harapan saya untuk di 2020 Desember ya? Desember ya? Ya. Nah ini punya kandidat sendiri yaitu saya sudah ada gitu. Dalam hati nurani saya sudah ada gitu. Dalam hati nurani ya, baik Ya. sahabat M2 TV. Kira-kira boleh nggak sih Pak kita buka sedikit nih untuk pilkadanya? Pilihan Bapak sendiri untuk sahabat M2 TV biar tahu Pak siapa Untuk kira-kira. pilihan saya pilih nomor 1. Nomor 1 ya, Iya. itu untuk calon wali kota Bapak ya. Iya. Baik, itu berarti ada di Bapak Lukita dan Bapak Basyid ya, sahabat Iya. M2 TV. Kalau untuk calon gubernurnya Bapak? Saya nomor 1 juga. Nomor 1 juga, Iya. baik ya sahabat M2 TV. Di sini bapaknya sudah menentukan pilihan hati nuraninya untuk pilkada di 9 Desember 2020. Baik Bapak, sahabat M2 TV juga ingin tahu nih Pak, apa sih harapan Bapak jikalau beliau dari calon wali kota dan calon gubernurnya terpilih menjadi wali kota dan gubernur Batam Kepri? Apa harapan Bapak untuk kedepannya? Oke, harapan saya sebagai pekerja ini jadi mendapatkan lapangan pekerjaan yang gampang, Batam bebas banjir, bebas korupsi, bebas pungli, intinya seperti itu. Ingin bebas dari segala yang terkait Bapak Iya, ya, iya. baik. Nah sahabat M2 TV, inilah harapan Bapak kita ya. Beliau ini menginginkan supaya lapangan pekerjaan di Batam terutamanya Bapak ya, banyak pekerja Iya. yang sangat menganggur di masa pandemi pilkada tentunya Pak ya. Iya. Nah di sini adalah cuplikan dari yang kita tanyakan langsung hati suara rakyat seperti Bapak ya. Ya, baik Oke. sahabat M2 TV. Bapak terima kasih sekali Pak sudah mau Sama-sama, mengutarakan dan terima kasih. memberikan jawaban langsung ya, ini bukan kisi-kisi jawaban Iya. langsung untuk calon wali kota dan calon gubernurnya. Oke. Putri, terima kasih Bapak bersama sahabat Sama-sama, M2 TV terima ya. kasih. Sehat selalu, baik sahabat M2 TV. Terima kasih Bapak, selamat siang. Selamat siang. Baik sahabat M2 TV, kita sudah bertanya dengan bapaknya. Sekarang kita akan keliling tanya kepada rumah-rumah warga berikutnya. Yuk. Nah sahabat M2 TV, ada ibu-ibu yang lagi duduk di luar. Kita tanya aja dulu yuk. Assalamualaikum. Yang buka Bu. Nah Ibu, mohon maaf ya, kita dari sahabat M2 TV. Ini Bu, boleh liput Ibu sebentar? Boleh ya? Ibu, kita ada dari sahabat M2 TV, ini kita ada mencari tahu tentang Pilkada 2020 untuk suara hati masyarakat. Kira-kira Ibu berkenan Ibu untuk menyampaikannya? Boleh ya, baik sahabat M2 TV. Sebelumnya dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Rosidah. Ibu Rosidah. Nah Ibu Rosidah, kita dari sahabat M2 TV ingin menanyakannya Ibu ya. Dengan saya Putri Bu ya. Di sini kita akan bertanya tentang Pilkada 2020 yang akan datang. Kira-kira sudah tahu kapan Pilkada yang akan diselenggarakan di Kota Batam Ibu? 9 Desember. Baik, benar sekali ya. Baik Ibu Rosidah, Putri akan bertanya tentang kandidat calon gubernur kita. Nah kira-kira ada di nomor urut berapa di pilihan Ibu? 1, 2, atau 3? Insya Allah nomor 1. Insya Allah nomor 1. Baik sahabat M2 TV, untuk calon gubernurnya sudah dapat pilihan. Untuk calon wali kotanya Ibu boleh tahu? Nomor urut 1 atau 2? Nomor urut 1 ada Bapak Lukita dan Bapak Basyid. Oh Bapak Lukita, baik. Baru disebut ya sahabat M2 TV, ternyata pilihannya sudah sangat tegas sekali ya Ibu Rosita ya. Baik sahabat M2 TV, di sini Putri akan tanyakan langsung ya kepada ibunya, harapan Ibu nih di Pilkada 2020 Batam mau seperti apa? Jikalau yang Ibu pilih calon wali kota dan calon gubernurnya terpilih naik menjadi calon-calon untuk pendiri dan pembimbing dari Kota Batam. Harapan kami
Pengennya Batam semakin lebih baik lagi, semakin maju lagi. Pokoknya semakin Batam bahagia. Bahagia Ibu ya, membantu masyarakat-masyarakat di sekitaran yang kurang mampu ya Bu. Nah baik Ibu, terima kasih kembali. Sahabat M2 TV undur diri Bu, Putri undur diri dulu. Semoga apapun yang terpilih dari hati masyarakat itu bisa menjadi motivasi kita semua agar Batam semakin sukses dan jaya Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu saat waktunya, selamat siang. Permisi. Nah kebetulan ada Bapak lagi duduk di depan rumah. Pak, mohon maaf, ya, minta waktunya sebentar boleh Pak? Boleh, boleh. Boleh Bapak ya. Permisi ya Bapak. Wah, sahabat M2 TV ya. Ini dengan Bapak siapa Pak? Pak Zulkhairi. Bapak Zulkhairi ya, Pak. Baik, sahabat M2 TV. Bapak, kita di sini mau meliput tentang suara hati rakyat. Bapak boleh mengikuti suara hati rakyat di sahabat M2 TV? Boleh Bapak ya, baik. Terima kasih sekali Bapaknya berkenan ya sahabat M2 TV. Bapak, dengan saya Putri dari sahabat M2 TV. Iya. Kita mau tanya tentang pilkada nih Bapak, boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Nah, pilkada tahun 2020 dalam masa pandemi seperti ini Pak, kira-kira apa sih harapan Bapak untuk yang di 9 Desember nanti Pak? Terima kasih kepada M2 TV. Ya baik Bapak. Terima kasih. Harapan saya untuk ke depan pilkada 2020 ini semoga berjalan lancar dan Baik. tidak ada halangan Ya, apa yang telah direncanakan oleh pemerintah kita. baik Bapak. Soalnya lagi dalam masa pandemi ini biasanya agak sulit ya Pak ya, apalagi dalam kesehatan protokol kita juga harus mengikuti persyaratannya dari pemerintah Bapak ya. Iya. Bapak, kita boleh tahu juga nggak sih sahabat M2 TV kira-kira sudah ada belum Pak calon untuk calon gubernur Bapaknya yang dipilih? Di sini kan kita ada pilihan calon gubernur nomor urut 1, 2 atau 3. Kira-kira Bapak pilih nomor urut berapa Pak? Saya itu rahasia ya. Oh, itu Belum bisa rahasia. saya sampaikan di sini. Baik, kita kasih 2 pilihan Pak biar sahabat M2 TV penasaran nih. 2 pilihan antara 1, 2 atau 3 Pak? Gimana ya? Ini harusnya ini langsung membebas rahasia. Iya. Apalagi saya sebagai PNS Polri nggak boleh Oh ya, sembarangan. baik. Oh, iya. Karena ini Berarti hati memang nurani yang sudah tahu. hati nurani Bapak ya. Iya, iya. Mungkin sahabat M2 TV biar penasaran ya dengan Nah. pilihan Bapaknya ya. Baik. Iya, iya. Untuk calon wali kotanya juga masih rahasia berarti ya Pak ya? Iya, masih rahasia. Baik, sahabat M2 TV. Bapak, sahabat M2 TV masih sangat melihat kalau pilkada tahun ini kan takutnya banyak yang kecurangan atau apa. Kira-kira itu menurut Bapak bagaimana Pak? Gini, kalau masalah kecurangan ya mungkin ya namanya manusia tetap ada. Baik. Ya. Cuman saya harap kepada tim pengawas dari pemilu ini supaya bekerja sebaik mungkin lah. Ya lebih ketat Pak ya. Lebih ketat lagi untuk ke depan ini. Saya harap betul-betul pemilu ini pemilu yang langsung umum bebas rahasia. Baik. Jadi biar masyarakat kita ini memilih apa yang dikehendaki mereka. Baik Bapak, di sini juga kan banyak beberapa masyarakat yang udah kita tanyakan. Beberapa masyarakat kita banyak yang kekurangan tidak bisa mengurus surat-suratnya Bapak. Jadi mereka juga bingung apakah bisa tetap mengikuti pilkada atau tidak. Itu menurut Bapak bagaimana Pak? Memang ada kendala juga sih. Kadang-kadang yang orang di Batam ini kan ada yang keluar masuk ya. Ya, karena kan Jadi, Batam ini pendatang semua ya Pak ya. Jadi kita kadang-kadang kesulitan kita dari pihak RT RW mendata mereka ini yang Agak sulit ya, berpindah-pindah Pak? tadi, Karena sehingga berpindah-pindah mereka tidak ya. bisa mengikuti pemilu. Baik. Nah, cuman kami harapkan kepada juga ada namanya suara restan itu kan yang kelebihan itu ada nanti di Berarti ada sisi lain untuk yang tidak Sisi lain. tidak lengkap surat-suratnya Pak ya. Ada nanti Ada tetap. Jadi kebijakan-kebijakannya. tidak ada yang golput di sini Pak ya untuk Insya Allah pilkada tidak ya. ada Baik, yang golput. amin. Terima kasih Bapak atas waktunya dan saran-sarannya untuk sahabat M2 TV. Semoga apapun harapan kita semua yang mencalonkan diri sebagai calon wali kota dan gubernur kita menjadi pemimpin yang amanah Pak ya, pemimpin yang jujur, pemimpin yang takut akan Tuhannya ya Pak ya. Jadi bisa Batam ini semakin maju ya sahabat M2 TV. Kita mengharapkan semua doa dari dan dukungan masyarakat untuk memilih jangan sampai ada yang golput di pilkada 2020. Bapak terima kasih sekali. Terima Putri kasih, Bu. mohon undur diri ya Pak. Terima kasih sudah memberikan harapan dan juga visi misinya kepada sahabat M2 TV. Permisi Pak, selamat sore. Selamat sore Bu. Terima kasih kami Iya ucapkan. Pak, sama-sama. Assalamualaikum. Baik, sahabat M2 TV, kita sudah bertemu sama Bapak yang mendukung pemilihan Pilkada 2020 dan memberikan cara untuk masyarakat yang tidak memiliki surat-surat itu masih ada harapan untuk kita tidak golput ya sahabat M2 TV. Baik, terima kasih.
Ikuti Putri lagi, siapa lagi yang akan kita tahu suara hati masyarakat yang belum terliput sahabat Putri. Yuk. Baik sahabat M2 TV, di sini Putri akan masih menelusuri rumah warga yang akan kita tanyakan tentang Pilkada 2020. Tetap ikutin Putri. Kebetulan ada satu warga yang memang lagi depan rumah. Dia kayaknya penasaran kita mau ngapain. Kita tanya aja langsung yuk. Selamat sore Pak. Wah, lihat-lihat kayaknya bingung ya. Boleh minta waktunya ya Pak? Ya. Boleh ke depan sini Pak? Pak, sini aja. Oh, boleh. Kita yang ke bawah. Baik. Bapak, kayaknya dari tadi kejauhan Putri jalan, Bapak nengok-nengok nih, penasaran ya mau ngapain. Nah, di sini sahabat M2 TV, Bapak, dengan saya Putri, Pak. Sebelumnya maaf, dengan Bapak siapa? Pak Jamiri. Pak Jamiri. Baik sahabat M2 TV, Bapak kita dari TV, kita mau nanya-nanya nih, Bapak tentang Pilkada 2020. Boleh Bapak ya minta sedikit visi misi dan harapan Bapak tentang Pilkada 2020 ini ya? Boleh, baik. Sahabat M2 TV pengen tahu Bapak, apa sih harapan Bapak tentang Pilkada 2020 di masa pandemi kita yang saat ini, Pak? Harapan dan keinginan Bapak di pilkadanya? Harapannya ya kira-kira masyarakat jangan sampai susah, Baik. galangan jalan lagi gitu aja. Jangan kehalangan jalan lagi ya Bapak ya? Galangan itu harus bangkit lagi. Galangannya, baik ya, Bapak. Soalnya di sini mata pencarian orang kan galangan, ya kan? Kita membangun rumah banyak-banyak, kalau galangan nggak jalan pun sama juga nggak laku. Baik, benar. Kan kayak gitu kan? Kayak gitu aja memang. Kalau kita bangun rumah banyak-banyak sana sini, tapi masalah galangan nggak jalan, nggak ada kalau perubahan itu pelaku nggak ada. Di mana-mana rumah banyak yang ngambil dijual lagi. Jadi Dan kenapa pekerjaan tak ada? ya? Nah, pekerjaan itu tak ada sekarang di sini kan? Berarti karena kesusahannya juga ya Pak ya? Pekerjaannya Itu Pak. ekonomi di Batam kebanyakan itu galangan. Kalau galangan memang terduduk, perumahan nggak ada laku. Kayak gitu aja. Oh benar, baik sekali Gitu. Bapak ya. Ya, itu Nah aja. di sini Bapak, sahabat M2 TV juga ingin bertanya langsung nih sama Bapak, masyarakat di sini. Untuk Pilkada 2020 ini Bapak sudah ada calon untuk gubernurnya belum? Udah. Udah ada ya. Cuman Boleh kasih tahu, Pak? aku kan bangunnya aja ya. Adalah datang ke sini salah satu. Baik. Kemarin Berarti cuma belum ada datang ya? cuman wakil aja ke sini kan. Itu nggak ada asalnya ya kurang lah. Karena ibaratnya dia lah Calonnya mengunjungi sendiri yang calon belum sendiri ada yang ya? datang ke sini Baik. itu aja. Berarti hanya tim suksesnya aja yang turun iya, terjun ya Pak? Iya, ya? itu aja kemarin. Baik. Berarti kira-kira harapan Bapak untuk calon gubernur siapa kira-kira Pak? Ya kita ya Kasih dua deh, kasih dua, Putri kasih dua pilihan. Biar nggak ketahuan ya. Baik, kita kasih dua pilihan siapa Pak? kita Penasaran nih sahabat M2 TV Nah, Pak. kita biasa dari dulu kan dulu juga kan. Oh baik, berarti udah ada pilihan sendiri ya? Iya, ada sendiri. Nggak usah Putri kasih dua pilihan nih. Nggak ada, memang. Baik, sudah menetapkan satu untuk calon gubernurnya ya sahabat M2 TV. Iya. Pak, untuk calon wali kotanya gimana? Wali kota kita nggak tahu nanti gitu belum Oh, yang calon wali kota belum ada kan? yang datang kan gitu kan. Oh cuman belum gitu. ada yang datang Belum Bapak, ada ya? di sini. Baik. Berarti ada calon gubernurnya aja ya yang Iya. dari tim suksesnya mereka datang Iya, terjun Pak ya? Itu aja ya. Baik, untuk harapan Bapak nih kepada calon wali kota yang belum berkunjung ke sini apa nih yang ingin disampaikan Pak? Ya kita sampaikan itu aja sama juga kita misi-misinya. Ya kalau galangan bangkit, perumahan bisa bangkit. Tapi kalau galangan terduduk, perumahan nggak ada terlaku. Itu aja di sini. Ya Bukan, pekerjaan Pak. banyak Maksudnya masalah. maksudnya Putri ini harapan kepada calon wali kota yang belum datang apa yang ingin Bapak sampaikan? Sampaikan sama juga kayak gitu kan. Pengennya datang gitu ya Pak ya, melihat Itu aja. masyarakat sekitar sini ya. Baik Bapak, terima kasih. Semoga pilihan Bapak dan harapan Bapak juga harapan masyarakat di sekitaran menjadi harapan semua Pilkada 2020 di Batam ini Pak ya, biar Batam semakin sukses, semakin jaya Pak ya. Baik Bapak, Putri dan sahabat M2 TV, terima kasih banyak Bapak sudah ikut menyuarakan hati Pilkada di 2020 di kota Batam kita ini. Semoga Batam kita semakin sukses ya Pak ya, semakin jaya dan pemimpinnya kita nih yang terpilih jujur, amanah Pak ya. Baik, terima kasih ya Bapak atas waktunya. Putri undur diri, selamat sore Pak. Wah, rame anak-anak ya sahabat M2 TV. Yuk kita keliling lagi. Baik sahabat M2 TV, di hari yang mendung ini ada kira-kira satu lagi orang yang bakal kita tanya ya, menjadi harapan dan penutup kita sebagai pencarian suara hati rakyat kita. Kebetulan di sini ada salah satu masyarakat kita juga yang sedang bersantai. Kita tanya lagi yuk. Pak, maaf, ganggu waktunya nggak nih Pak di sini? Ya. Lagi ganggu nggak waktunya? Ya. Boleh minta waktu sebentar Pak? Ya. Boleh ya. Saya Putri Pak dari sahabat M2 TV. Boleh tahu dengan Bapak siapa Pak? Jadi dosen Mas Dodi. Bapak Dodi ya. Bapak Dodi di sini sedang apa Pak?
Di rumah. Oh, di rumah Bapak. Ini apa ya, Pak? TPQ. Oh, TPI pengajian ya? TPQ. Oke. Sahabat M2 TV, Bapak Dodi di sini sudah mengawasi di sini juga ya. Pak, kita mau tahu tentang Pilkada 2020, boleh minta kisi misinya, Pak? Harapan Bapaknya juga boleh? Boleh ya? Boleh apa Pak ini? Boleh, baik. Sahabat M2 TV, Pak Dodi, sahabat M2 TV pengen tahu nih kira-kira nih harapan Bapak tentang Pilkada 2020 itu apa sih, Pak? Ya, semoga sukses saja lah. Semoga sukses dan berjalan lancar ya, maunya pilkada di masa pandemi apalagi ya Pak ya, baik. Kira-kira apa Pak kerjaan Bapak, apa Pak kesehariannya Pak? Jualan, dagang. Jualan ya Pak. Bagaimana jualan di masa pandemi Pak? Jauh merosotnya. Jauh merosotnya ya Pak. Wah, sahabat M2 TV disayangkan sekali dalam masa pandemi ini ya Pak ya. Semoga Bapak walaupun berjualan tetap sehat ya Pak. Di sini Putri mau nanya Pak tentang calon gubernurnya, sudahkah ada pilihan untuk Bapak sendiri? Sudah ada ya. Kira-kira mau dikasih tahu sama sahabat M2 TV atau Putri kasih 2 pilihan untuk pemilih? Udah tahu deh. Udah tahu. Kira-kira siapa Pak boleh dikasih tahu sahabat M2 TV? Calon gubernurnya pilih nomor urut 1, 2 atau 3? Nomor urut 1. Baik, Pak Dodi sudah menempatkan pilihan kepada nomor urut 1 ya. Untuk calon wali kotanya Bapak sudah ada belum nih pilihan di nomor urut 1 atau 2? Nomor 1 kan kita ada Bapak Lukita dan Bapak Basir. Di nomor urut 2 kita ada Bapak Rudi dan Bapak Amsakar. Kira-kira siapa pilihan wali kota Bapak? Masih Bapak Rudi. Baik, sahabat M2 TV. Di sini persaingannya semakin ketat ya calon-calon wali kota kita. Nah, Bapak harapan ke depannya nih kepada calon-calon beliau yang akan Bapak pilih? Ya, semoga lebih maju aja Kepri ya kan. Lebih maju Keprinya, terus apalagi Pak keinginan Ya, Bapak? untuk masyarakat lah lebih dibantu ya, lebih diutamakan seperti itu Pak ya. Baik, apalagi yang pedagang dalam masa pandemi seperti ini Pak ya. Baik, sahabat M2 TV, Bapak terima kasih sekali ya atas ungkapan rasa Bapak dan pilihan Bapak kepada masyarakat. Dan sahabat M2 TV bisa tahu nih pilihan Bapak sendiri, kira-kira nanti siapa yang menang itu masih dalam rahasia kita semua Bapak ya. Baik, Bapak sehat selalu, terima kasih banyak sudah mengikuti partisipasi dan juga harapan suara hati rakyat di Pilkada 2020 bersama sahabat M2 TV Pak ya. Terima kasih banyak Bapak. Putri undur diri dulu ya Pak. Terima kasih. Baik sahabat M2 TV, hari udah semakin sore. Sekarang Putri pamit undur diri karena sudah mau mulai hujan ya sahabat M2 TV. Jangan pernah ada yang golput, apapun pilihan kalian itu adalah suara hati yang sangat penting dan dibutuhkan oleh para calon wali kota dan calon gubernur kita. Satu pilihan suara adalah satu harapan jadi kota Batam untuk menjadi sukses ya sahabat M2 TV. Baik, terima kasih. Kita akan membuka polling di bawah sini nanti ya, siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih di bawah. Terima kasih sahabat M2 TV, Putri undur diri. Semoga semuanya selalu sehat dan apapun pilihan Pilkada 2020 tetap terus semangat dalam masa pandemi Pilkada 2020.